Daun salam, daun cermai. Jawab salam yang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kecap di Jalan Cendrawasih, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan wa tafaddal ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, hadratul mukarramun wal muhtaramun habaibul fudala wa masyaikhul kurama wa asatidatul ajilla wa jami'ul hadirin wal hadirat al ahibba rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para habaib min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kita telah hadir ada yang pamnya Al-Madihij, ini samping saya. Ada lagi pamnya Al-Habsyi, samping kiri saya. Ada lagi mertua saya bawa ke Muarawis ini. Al-Mukarram Sayyidil Walid Al-Habib Alwi Ibnul Habib Tahir Al-Hamid hafizahullah wa ra'ah. Dan barangkali masih ada para habaib yang lainnya yang kami tidak dapat menyebutkan pamnya satu persatu, mohon maaf, mohon ampun, serta tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir dengan mereka semuanya sebagai anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tuan guru, para asatid, para asatidah, para ustad-ustadah yang berhadir pada malam hari ini maupun yang tidak dapat hadir. Kita sama-sama mendoakan mereka, semoga para tuan guru kita, para asatidah kita senantiasa oleh Allah diberikan umur panjang serta sehat wal afiyah. Berikut yang saya hormati dan kita ta'zimi bersama para tokoh masyarakat, para tokoh agama
terkhusus Ketua MUI Kecamatan Muarawis yang saya hormati, dan juga ada Bapak Camat atau yang diwakili oleh Bapak Fadlian Nur sebagai Sekcam. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga yang kita hormati Bapak kita semuanya, Bapak Kepala Desa Muarawis, berikut jajarannya, dan semua ketua RT di lingkungan Masjid Agung Al-Ihsan Kecamatan Muarawis. Tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga antum semua selalu sehat walafiat. Berikut yang kita banggakan, ketua pengurus Masjid Agung, berikut jajarannya. Dan juga yang saya hormati dan apresiasi imam besar, berikut imam rawatib dan Bilal serta jamaah solat 5 waktunya. Dan juga yang saya apresiasi, saya banggakan, saya hormati ketua panitia PHBI peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, tepatnya dengan 2021 Masehi. Berikut jajarannya. Kita doakan semoga semua panitia yang ikut tergabung untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang sudah terselenggara atau sedang terselenggara pada malam hari ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Berikut yang saya hormati dan saya banggakan juga ayahanda saya, Bapak Haji Afan, yang beliau menjadi wasilah saya bisa sampai ke Kecamatan Muarawis ini. Dan saya begitu kenal dekat dengan keluarga besar beliau, termasuk kakak beliau, ya, ayahanda Bapak Haji Syahrul atau Bapak Haji Alung. Saya sering mengisi di masjid dan majelis taklim beliau yang ada di Mall Plaza Mulia, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Alhamdulillah, wasilah Bapak Haji Afan sampai saya ke Muarawis. Dan ini saya pertama kali. Kalau ke Kota Bangun sering, ke Muarang Gelem, sampai ke Danau Semayang, ke Muara Incalung, sampai ke Muara Uhung, Muara Muntai, Jantur, Penyinggahan dan lain sebagainya sudah saya singgahi. Alhamdulillah, saya beberapa waktu lalu melewati Kota Bangun, ya, kemudian ke Muarang Gelem. Saya ada tegeretek di dalam hati, saya ingin ke Muarawis karena dulu saya punya kenalan dan kebetulan menjadi camat di kecamatan sini, Bapak Anjar kalau tidak salah, Kinanjar, yang dari Muara Muntai. Ya, karena saya sering ke Muara Muntai, jadi selalu beliau menyambut saya. Ya, alhamdulillah terlaksana. Ya, pada malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan segenap masyarakat di Kecamatan Muarawis. Semoga kedatangan rombongan Al-Fakir, rombongan saya, berikut orang tua saya dan kru saya bawa ke sini, dan juga rombongan dari Kota Bangun bisa diterima oleh masyarakat di Kecamatan Muarawis dan membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut yang saya hormati, saya apresiasi kepada para ayahanda sekalian. Berikut para bunda yang begitu antusias. Masya Allah, para bundanya lebih banyak daripada ayahandanya, menunjukkan nanti di sorga bebinian terbanyak daripada lakian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pian para bebinian yang hadir khususnya malam hari ini, laki pian kada bebini lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga
Kita doakan adik-adik kita, baik yang ada di sebelah sayap kanan saya ataupun kiri, ya, menjadi putra-putri yang soleh solehah, yang bermanfaat, bermartabat, berguna bagi mereka putra-putri kita, bagi keluarganya masing-masing, bagi lingkungannya, bahkan bagi nusa, bangsa, sampai negara. Khairun nas anfa'uhum linnas, karena ujar Nabi, manusia itu yang selalu pandai memberi manfaat kepada orang di sekitarnya. Mudah-mudahan Allah jadikan ini anak-anak yang soleh-soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ula dengan mengucapkan Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita dipanggil. Siapa yang memanggil kita? Siapa yang mengundang kita? Siapa yang membimbing kita? Siapa yang menggerakkan kaki kita begitu mudahnya sampai ke tempat yang mulia ini? Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Ujar Rasul, siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, orang yang bermartabat, orang yang soleh, the best of people, maka selalu dibimbing oleh Allah untuk dapat melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang baik. Habib, apakah tempat ini baik? Bukan baik lagi bunda, ayahanda. Ini tempat terbaik di atas hamparan bumi ini. Tidak ada tempat bangunan satupun yang lebih baik daripada masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, kok tahu antum mengatakan ini tempat menjadi terbaiknya tempat? Saya tahu daripada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, khairul biqa ilallah masajiduha. Tempat yang terbaik itu bagi Allah adalah masjid, bukannya hotel, bukannya apartemen, bukannya mall, bukannya rumah, tapi masjid yang dinisbatkan kepada rumahnya Allah, yang meskipun Allah itu kita yakini tidak punya rumah. Akan tetapi kenapa ini dinisbatkan kepada Allah? Karena ini masjid. La masjidu ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun sagan membangun moral kita, sagan membangun akhlak kita, sagan membangun peradaban kita, sagan membangun ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sagan memperkuat hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menyatakan menjadi simbol apabila masjidnya hibah, masjidnya ramai, masjidnya selalu didatangi bapak ibu serta adik-adik, menunjukkan kampung di sekitarnya aman dan sejahtera. Apabila masjidnya sepi, jarang diminati sama ayahanda, sama bunda berikut anak-anak, ini menunjukkan di sekitarnya itu terancam bahaya. Maka alhamdulillah Habib, kami telah berkorban waktu, kami tinggalkan rumah kami tinggalkan makanan di rumah kami tinggalkan tontonan di rumah kami berjalan menuju rumah Allah semata-mata demi untuk mendapatkan ridho Allah, semata-mata demi tersambungnya hati kami kepada Allah, semata-mata demi memperkuat mutu dan kualitas iman dan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau ini tempat menjadi terbaiknya tempat, maka dikategorikan yang ada di dalam tempat ini pun menjadi terbaiknya manusia. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Apalagi ketika kita berada di dalam masjid ini, tidak ada yang kita lakukan selain daripada kita menuntut ilmu, niat i'tikaf, ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi barik wasallim. Habib kok menuntut ilmu? Ini kan peringatan Maulid Nabi. Bujur, ini peringatan Maulid Nabi. Karena hikmah daripada peringatan Maulid Nabi adalah membuka pelajaran ilmu yang berkaitan dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi, kita menjadi mengetahui, mengenal dengan lebih dekat lagi tentang akhlaknya Nabi Muhammad, tentang kepribadiannya Nabi Muhammad, tentang fisiknya Nabi Muhammad, tentang ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, kalau saya mengenal Nabi, mengenal kepribadian Nabi, mengenal ibadahnya Nabi, mengenal daripada sepak terjangnya Nabi, dakwahnya Nabi, apa yang saya akan dapatkan Habib? Yang pertama yang akan kita dapatkan adalah yang terpenting, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, memangnya apa yang akan saya dapatkan? Kalau sudah ada tertanam cinta, tumbuh, bersemi di dalam hati kita, maka kita akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi, dapat melanjutkan sepak terjangnya Nabi, dakwahnya Nabi, ilmu-ilmunya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi dapat kita hidupkan. Kenapa bisa kita lakukan? Karena dasarnya adalah cinta. Kok bisa demikian? Karena kata Al-Imam Syafi'i, beliau menyatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya, dia akan selalu mengikuti, dia akan selalu fanatik, dia akan selalu menjalankan apa yang diperintahkannya. Karena apa? Karena alasannya dia adalah orang yang saya cintai. Betul apa betul? Kalau begitu Habib, saya datang ke sini demi Allah. Dasar utamanya adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lantas kalau saya sudah jatuh cinta dengan Nabi, apakah nanti di akhirat saya akan dapat bersama-sama dengan Nabi? Tengok di dalam hadis yang sahih, baik diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari fi sahihi ataupun oleh Al-Imam Muslim fi sahihi. Al-mar'u anta ma'aman ahabbah, anta ma'aman ahbabtah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang dari kampung, kemudian orang tersebut memutuskan tausiahnya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, dengan dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, mata sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat? Padahal Nabi kita Muhammad pada saat itu sedang bertausiah, sama halnya seperti saya, sedang menyampaikan ilmu-ilmunya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang, ya, langsung bertanya. Secara logika ini orang tidak beretika. Akan tetapi itulah akhlaknya Nabi Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad yang begitu terpuji, menghormati siapapun yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seseorang tadi itu bertanya, meskipun dasarnya dia tidak beretika, tapi itulah sambutan Rasulullah terhadap orang tersebut. Dengan seraya Nabi kita Muhammad menjawab, ya fulan, mada a'dadta laha? Memang persiapan Anda untuk hari tersebut itu apa? Kemudian dijawab lagi oleh si anak
orang kampung tadi, ya Muhammad, ma'adadtu bikathirin minas salah wala siyam wala zakat, innama anni uhibbullah wa uhibbuka ya Muhammad. Saya tidak banyak persiapan menghadapi hari yang dahsyat, hari yang begitu besar, hari yang begitu menakutkan, yaitu hari kiamat. Baik dengan banyaknya solat, banyaknya puasa, ataupun dengan berzakat, tidak standar saja ya Rasulullah. Innama anni, akan tetapi yang tertancap di dalam hati saya, yang tumbuh di hati saya, yang terpupuk di hati saya, yang bersemi di hati saya, uhibbullah wa uhibbuka ya Muhammad. Cinta kepada Allah dan cinta kepada anda wahai Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka bagaimana jawabnya Nabi Muhammad ketika menghadapi ada orang yang jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak memandang latar belakang orang tersebut, entah dia A, B, C, D dan lain sebagainya, akan tetapi yang dipandang oleh Rasulullah adalah isi hatinya yang terdapat di dalamnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dihibur oleh Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta, wahai fulan, anda nanti akan bersama orang yang ada di dalam hati anda. Siapa yang ada di dalam hati anda? Sayyiduna wa nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Habib, kaitannya dengan saya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, orang yang hadir di acara ilmu, di acara peringatan Maulid Nabi, di majelis ilmu Maulid Nabi, seperti pada malam hari ini, satupun daripada kita melainkan hatinya ada connecting dengan Nabi Muhammad, ada connecting dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa tahu Habib kalau saya ada connecting dengan Sayyiduna Muhammad? Karena perlu diketahui ya ikhwan, ya ikhwat, sebelum kita menyatakan cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, iman kepada Nabi, ternyata 1443 Hijriah, artinya 1400 lebih tahun yang lalu, Nabi Muhammad sudah mengutarakan cintanya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Sebelum kita mengutarakan cinta kepada Nabi, sudah didahului oleh Nabi Muhammad yang telah mengutarakan cintanya kepada kita. Masya Allah. Padahal secara logika, di mana Nabi Muhammad? Di Madinah Al-Munawwarah sekarang. Di mana kita? Di Kecamatan Muarawis. Dari kota Bangun saja untuk bisa sampai ke sini harus melewati jalannya yang terutulan. Tahu terutulan, Mbak? Iya. Ada terutulannya, ada miningnya. Ada leok kanannya, ada leok kirinya. Itu bahasa Jermannya. Masya Allah. Harus menempuh waktu kurang lebih 60 menit kurang 2-3 menit. Masya Allah. Hampir 1 jam baru bisa sampai ke sini. Masya Allah. Yang saya bingungnya luar biasa. Ya, ketika saya memasuki, ya, setelah turun daripada pesawat darat alias kapal, ya, yang kita sebut dengan peri, ya, nyebrang, waduh, kata saya, ini mau dibawa kemana? Ya, lampu saja tidak ada, apalagi rumah. Yang terlihat hanya burung-burung saja. Masya Allah. Ternyata setelah 1 jam perjalanan, inilah kota Muarawis. Alhamdulillah. Masjidnya indah, kampungnya indah, jalannya indah, orang-orangnya insya Allah indah, hatinya juga ikut indah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang menjadikan indah kampung kita, atau kota kita, atau kecamatan kita, atau diri kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya antum ini membanggakan Sayyiduna Muhammad. Kenapa bisa membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Karena antum jauh dengan Nabi Muhammad, belum pernah memandang Nabi Muhammad, belum tahu siapa itu Nabi Muhammad, tapi tertanam di dalam hati antum cinta kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini sesuatu yang langka. Biasanya kita bisa percaya dengan sesuatu itu kalau sudah kita melihat dan mengetahui. Ini belum pernah melihat, tapi tertanam di hati antum cinta kepada Nabi Muhammad. Ini yang saya apresiasi, dan inilah yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah tercium bau harum cinta antum kepada Rasulullah, itu sudah tercium oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berhadapan dengan para sahabatnya, maka Rasulullah SAW terkeluar daripada lisannya yang tidak pernah ternodai dengan satu kata pun kata-kata dusta. Luar biasa. Kemudian itu Rasulullah SAW dengan spontanitas dari hatinya menyatakan di hadapan para sahabatnya, wa syauqa li ahbabi, duhai para sahabatku, tahukah kalian, aku ini sekarang sedang jatuh cinta, mabuk kepayang, rindu. Dengan siapa ya Rasulullah rindunya? Saya sedang dirindukan sekarang ini. Dengan siapa? Dengan kekasih-kekasih saya. Masya Allah. Para sahabat sudah GR, pede, percaya diri. Kata para sahabat yang ada di hadapan Rasulullah, anahnu ahbabukum ya Rasulullah, bukankah kami yang ada di hadapan pian ini merupakan kekasih-kekasih pian ya Rasulullah? Kami makan sewaktu-waktu bersama dengan pian, berjalan beumbai lawan pian, duduk betatai dengan pian, etam selalu kemana-mana ya bersama. Masya Allah, berarti nahnu ahbabukum, kamilah yang dimaksud dengan kita ya, sebagai kekasih kita. Yo, apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam? La antum ashabi, kalian semuanya itu adalah sahabat saya. Betul, antum ini memang orang spesial saya, karena selalu bersama-sama dengan saya, makan saja terkadang sama saya, berjalan kemana-mana, berdakwah, berperang bersama dengan saya. Kemudian ya kalau duduk juga bersama-sama dengan saya. Tapi yang sedang saya rindukan pada saat ini adalah bukan anda, mereka itu adalah kekasihku. Idzan, kata para sahabat tadi, manhum ya Rasulullah, siapa bubuhan itu wahai Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Humul ladzina amanu bi min ba'dikum walam yarawni. Mereka itu umatku yang akan hidup jauh setelah masa kalian. Coba bayangkan, dari masa sahabat sampai pada saat sekarang ini berapa tahun tehalatnya? Bujur apa bujur? Berarti yang disampaikan oleh Rasulullah ini bujur. Jauh mereka hidup di masa setelah kalian. Walam yarawni, mereka itu belum pernah memandang saya, belum pernah melihat saya. Amanubi, tapi mereka mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Mereka iman dan percaya kepada saya. Bujur apa bujur? Bujur apa bujur? Kita iman apa tidak dengan Rasulullah? Iman apa tidak dengan Nabi Muhammad? Yang keras suaranya, iman apa tidak dengan Nabi Muhammad? Iman tidak dengan Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli, semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam,
salam salawatullah. Amanu bi, kata Rasulullah, hei sahabatku, mereka itu tahu enggak? Meskipun mereka itu belum suha memandang aku, mereka tidak tahu bentuk daripada wajah saya, tapi tertanam di hati mereka itu iman kepada saya, cinta kepada saya, rindu kepada saya. Bahkan yawaddu ahaduhum an yarani bimali wa jismi. Mereka itu ada yang berjuang demi untuk cintanya kepada saya, demi untuk nantinya bisa berjumpa dengan saya, demi nantinya untuk bisa melihat dan memandang wajah saya. Dia punya harta saat mereka korbankan, dia punya jiwa, jiwanya mereka korbankan. Sallallahu alaihi Muhammad. Habib, kalau begitu alhamdulillah, saya datang ke masjidnya Allah, mendengar di sini ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang ceramahnya Habib Muhammad dari kota Samarinda. Saya datang bukan berarti ingin melihat antum Habib, tapi kena terpanggil kecintaan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, berarti yang sudah saya rasakan pada saat ini berarti sudah dirasakan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah pun rindu kepada kita, manakala kita merasakan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, alhamdulillah, kalau begitu hati saya dengan hati Rasulullah connect, alhamdulillah, tersambung Habib, alhamdulillah. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, kata Nabi Muhammad, jangan takut kalian, nanti kalian akan dikumpulkan beserta yang kalian cintai. Masya Allah, demi Allah Habib, saya cinta kepada Nabi Muhammad, maka jaminannya Anda nanti akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya apa tidak kita bisa berkumpul dengan Nabi? Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Saya akan membuktikan, ya, orang yang begitu rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban ini sahabat Nabi yang kesehari-hariannya selalu bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya istri, dia punya anak, dia makan, minum dan tidur di rumahnya, tapi tidak bisa lama karena selalu tertanam di hatinya rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah 3 hari dia tidak berjumpa dengan Nabi. Bapak, ibu, coba bayangkan 3 hari tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Itu badannya Thauban menjadi kurus, mukanya Thauban menjadi pucat. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, ditanya oleh Rasulullah, ya Thauban, abika marad an wajah. Wahai Thauban, kenapa aku melihat badan anda kok berkurus, wajah anda kok menjadi pucat? Anda sakit, terluka? Apa jawabnya Thauban? Kilahuma la ya Rasulullah. Tidak, saya sakit ya Rasulullah. Tidak juga saya terluka. Idan, ya, 5. Kenapa kalau begitu wahai Thauban? Anta sababuh, engkau sebabnya wahai Rasulullah. Loh, kok saya disalahkan? Kok saya dijadikan penyebab kekurusan anda, pucatnya wajah anda? Betul wahai Rasulullah, saya ini tidak bisa makan, tidak bisa tidur selama 3 hari memikirkan anda wahai Rasulullah. Saya selalu rindu kepada anda wahai Nabi Muhammad. Saya bersyukur kepada Allah. Sekarang kalau saya rindu kepada anda, saya tinggalkan anak istri saya tinggalkan rumah saya. Detik itu juga saya bisa melihat dan berkumpul dengan anda. Yang ternyata 3 hari 3 malam membuat saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur dengan nyenyak, sampai berkorban diri saya menjadi kurus seperti ini. Saya memikirkan bukan di dunia ya Rasulullah, tapi nanti di akhirat. Andai Allah menakdirkan saya bisa masuk ke dalam surga, apakah yang saya pikirkan itu saya bisa bersama-sama dengan engkau wahai Muhammad di dalam surganya? Atau sebaliknya, kalau di dunia kan enak, sewaktu-waktu saya bisa berjumpa dengan anda. Yang saya pikirkan nanti di surga, sama-sama kita masuk surga, tapi kan surganya pian di mana, tempat saya di mana. Saya takut tidak berjumpa dengan anda wahai Rasulullah. Saya takut
takut berpisah dengan Anda wahai Rasulullah. Itu yang membuat saya tidak menjadi enak makan dan tidak bisa tidur. Masya Allah, karena tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka apa ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak memberikan statement sedikit pun. Diam 1000 bahasa. Karena apa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi Muhammad tidaklah berpandir, tidaklah berkata-kata, melainkan dasar daripada pandirannya, kata-katanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada bimbingan dari Allah, lebih memilih diam. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Allah merespon Sauban, salah satu sahabat Nabi, dengan diturunkannya Jibril alaihi salam menghampiri sang kekasih Allah Sayyiduna Muhammad, menginfokan tentang perihal Sauban yang cinta kepada Nabi Muhammad. Seraya Allah menyatakan, wahai Muhammad, sampaikan itu kepada Sauban. Wa may yuti'illaha war rasula فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Allah. Ayo. Yang kompak. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah, yang cinta dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim, sampaikan wahai Muhammad, mereka akan dikumpulkan beserta orang-orang yang selalu diberikan kenikmatan atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka di kalangan para nabi, di kalangan para siddiqin yaitu para sahabat, di kalangan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, di kalangan para solehin, para tuan-tuan guru kita, berkumpul dengan bubuhannya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Kita berkumpul dengan Bapak Sekcam, berkumpul dengan Bapak Kepala Desa, berkumpul dengan BPD Kecamatan Muarawis, berkumpul dengan Ketua MUI, berkumpul dengan para guru, dengan para habaib. Habib, sejuk mata saya ketika memandang wajah-wajah mereka. Bagaimana kedua belah mata kita, kita tuangkan pandangannya untuk Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik persahabatan, yaitu persahabatan dijalin dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dan dengan para solihin. Sebaik-baik perkumpulan, berkumpul dengan mereka. Sebaik-baik persahabatan, bersahabat dengan mereka. Berkumpul lawan bubuhan para nabi, lawan bubuhan para mujahidin, lawan bubuhan para syuhada, lawan bubuhan para salihin. Alhamdulillah. Siap cinta Nabi, siap rindu kepada Nabi, siap berkumpul dengan Nabi. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya yang kompak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ya Nabi alaika ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika
Habib, masih kurang Habib. Apakah ada contoh yang lain yang cinta kepada Nabi, yang rindu kepada Nabi seperti Sauban? Dia dijanjikan masuk ke dalam sorga bersama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya manusia, ya ikhwan, ya ikhwat, akan tetapi tahu yang namanya pelepah korma, ibu tahu? Tahu yang namanya pohon sawit, tahu? Pohon sawit tahu? Habib, bukan tahu lagi. Di sini mayoritas mereka itu bos-bos sawit, Habib. Itu bapak sekcamnya itu punya banyak pohon sawit, Habib. Bapak kadesnya punya ribuan hektar pohon sawit, Habib. Mulai daripada imam, Bilal, ketua pengurus, kemudian ketua pelaksana panitia, semuanya mereka itu bos-bos sawit, Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib, kami bukan orang-orang miskin meskipun tinggal di kampung, di desa, Habib, tapi kami adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Allah tuangkan rizki untuk kami lewat ikan, Habib. Allah berikan rizki untuk kami lewat liurnya sarang burung walet, Habib. Lewat liurnya burung walet, Habib. Alhamdulillah, Allah mengirim burung walet kepada kami, Habib, bukan burung gereja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum lagi, Habib, kami ini usahanya sawit, Habib. Ada sebahagian batu bara, Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini buah hasil kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah mencukupi kami semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengen tahu ya, kalau korma Indonesia kan sawit, ini korma Arab, ya jenis korma bujuran, ya. Dalam riwayat ini hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh beberapa sahabat, karena para sahabatnya menyaksikan lebih daripada jumlahnya 5. Luar biasa disaksikan oleh segenap para sahabat, di mana ketika salah satu tihang mimbarnya Nabi Muhammad, tihang mimbarnya Nabi, nah seperti ini mimbar ngarannya, salah satu tihangnya itu yang memang diciptakan, dibuat dari pelepah kurma, ya. Kalau kita wayah ini alhamdulillah ada kayu meranti, Habib, ada kayu ulin, ada kayu besi, ada kayu bengkirai dan lain sebagainya. Bujur, itu yang di belakang Habib, mimbarnya dari kayu ulin, Habib. Kami jalan-jalannya semuanya dari kayu ulin, Habib. Memang kami kampung, tapi nilai kayu lebih larang daripada semen, Habib. Alhamdulillah. Berarti menunjukkan di kampung kami ini subur, di kampung kami ini sugih seberataan. Alhamdulillah. Nilai jalannya saja kalah jalan ke Tenggarong, Habib. Kalau ke Tenggarong pian kan tahu seorang, jalannya belubang, Habib. Tapi di wadah kami, alhamdulillah, Habib, jalannya mining, Habib. Kawa guring sambil berjalan, mining jalannya, Habib. Alhamdulillah. 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 Itu pian tahu kada pelepah kurma yang dijadikan oleh salah satu sahabat Nabi dan didukung oleh sahabat Nabi yang lainnya untuk diganti dengan pelepah yang lainnya, dijadikan salah satu tihangnya mimbar Nabi Muhammad SAW. Sudah ada kesepakatan dengan Nabi Muhammad, digantilah salah satu tihang mimbar tadi itu penguatnya dengan pelepah kurma nang hanyar, karena pelepah kurma yang ada itu bahasa Jermannya sudah jabuk. Tahu jabuk? Sudah rapuh, sudah tidak bisa berfungsi, tidak ada kekuatan lagi. Diganti dengan nang hanyar. Masya Allah, sudah diganti dengan nang hanyar. Keesokan harinya, di saat hendak melaksanakan sembahyang berjamaah rame-rame dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, sehabis melaksanakan sembahyang ada suara tangisan. Suara tangisan ini sumbernya tidak diketahui dari mana, karena ini tangisan bukan dari manusia, melainkan ini tangisan bersumber daripada pelepah kurma bisa menangis, Pak. Coba bayangkan,
Pelepah kurma menangis terseduh-seduh kada hakun sidin terpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang diutus oleh Allah untuk sekalian hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan paham bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Kutai. Bukan itu saja yang dimengerti oleh Nabi, sampai bahasa-bahasa biawak, bahasa-bahasa buaya, bahasa semua binatang Nabi Muhammad tahu, Nabi Muhammad paham, karena mereka semuanya iman kepada Nabi Muhammad. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, amana bihi dabbu, semua binatang yang melata di atas permukaan bumi ini telah iman kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita iman kepada Nabi Muhammad itu wajar, karena kita punya ilmu, kita punya akal. Ini binatang yang tidak ada ilmu, tidak ada akal. Amana bihi dabbu, iman bihi kepada Nabi Muhammad. Ad-dabbu, semua binatang yang ada di atas hamparan dunia ini. Sallu ala Muhammad. Wasallamat alaihil asjar, pohon-pohonan, mulai daripada pohon yang paling halus kecambah sampai yang paling gonol kayu jati, mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabathul ahjar, kemudian batu-batuan mulai daripada batu kerikil, mau batu koral, mau batu padas, mau batu jamrud, mau batu permata, mau batu yakut, semuanya wa khatabathul ahjar, kawa bepandir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau Rasulullah datang ke Muarawis, pohon-pohonan yang ada di higa jalan menuju kecamatan Muarawis itu bergemuruh. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Apabila ada didapati biawak ya di jalan menuju kecamatan Muarawis, atau didapati payau, tahu payau? Sudah kenalan di mana? Maka itu payau, ad-dab wal ghazalah yashhadani laka birrisalah. Payau berikut biawak, adingnya buaya, itu mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Tahu itu payau, tahu itu biawak dengan Sayyiduna Muhammad. Kalau ada manusia tidak kenal dengan Nabi Muhammad, sungguh terlalu bujur. Kalah dengan burung punai, kalah dengan burung buburak, kalah dengan burung-burung yang lainnya, sampai dengan burung walet. Demi Allah, itu burung walet liurnya bisa memberikan keberkahan kepada manusia. Dikatakan oleh ulama, itu burung walet ketika berliur dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahunya cuman disurung-surung begitu, diambil sarangnya, dijual begitu saja. Duitnya dipakai poya-poya, duitnya dipakai senang-senang, duitnya dipakai bebini pulang. Loh, Allah. Dipakai bebini pulang. Bib, bini ulun kada banyak, saikung aja bini ulun bibai. Saikung di Muara Wis, saikung di Muara Muntai, saikung di Muara Incalung, saikung lagi di Muara Uhung. 4 ikung bininya. Masya Allah. Karena apartemen waletnya ada berisi 4 bibai. Jadi saikung apartemen walet, saikung bini bibai. Masya Allah. Ada yang begitu? Ada apakah ada? Yang raja walet di sini siapa? Bininya saikung atau banyak? Biasa banyak duit, banyak bini, bojor sama bojor. Itu kalau di Jakarta. Kada tahu kalau di Muara Wis beda apa tidak? Kayaknya kurang lebih aja. Masya Allah. Pian tahu madu yang dilahirkan dari liurnya lebah kok bisa manis?
padahal dia mengisap berbagai macam jenis bunga, tapi hasilnya tetap manis. Karena ketika dia mengisap, langsung Jibril datang dari Allah menyampaikan, "Hai lebah, bersolawat, sholli ala Muhammad, bersolawat anda kepada Nabi Muhammad." Begitu dia mengisap, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Begitu dituangkan lagi yang pahit, yang kecut, yang macam masam dan berbagai macam rasanya menjadi satu rasa manis. Bujur apa bujur? Manis. Ibu-ibu sebarataan manis-manis, alhamdulillah. Kalau dipoles dengan solawat akan tambah manis pian. Bujur apa bujur? Bujur apa bujur? Siap menjadi orang manis. Poles dengan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang manis akan tambah manis, yang pahit menjadi manis, yang asam, yang kecut hilang asam kecutnya, yang ada manisnya. Bujur berkah solawat kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Adam saja dia tawasul kepada Nabi Muhammad, ketika Adam minta maaf kepada Allah, "Ya Allah, ighfirli bihaqqi Muhammad, ampuni dosa ulun wahai Allah berkat Muhammad." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Adam, dari mana ikam tahu itu sidin? Ikam tahu sidin dari mana?" "Ya Allah, kenapa tidak tahu? Begitu engkau menciptakan saya, dan ketika saya pertama kali mendongak ke atas, aku melihat di atas aras itu ada terpampang, terukir namamu, dan di higanya nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Muhammad. Kemudian aku tengok kanan kiri di dalam sorga, ternyata pintu-pintu di dalam sorga itu terukir di setiap pintunya ngaran pian dan ngaran Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka mulai daripada situ aku berkeyakinan di dalam hati, ya Allah, kalau tidak ada makhluk yang berhigaan dengan pian, melainkan itu menjadi the best of people, manusia terbaik, makhluk terbaik, Rasul terbaik, Nabi terbaik Sallallahu Alaihi Muhammad. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, "Ana sayyidu waladi Adam, Adam pamandunahu tahta liwai, ana sayyidul khalaiki ajmain, ana sayyidul anbiya wal mursalin sallallahu ala Muhammad." Apa ujar Allah? "Ya Adam, qad ghafartu lak li ajli." Aku ampuni dosa pian karena aku memandang sidin. Siapa? Muhammad SAW. Orangnya belum lahir, tapi nurnya sudah lahir. Ketika salah satu sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdillah bertakun kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni an awali syai'in khalaqahullahu qabla al-asya." Wahai Muhammad, tolongin beritahu kepada ulun siapa, apa nang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad." Wahai Jabir, nang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafarra'a minhul wujud, maka bermunculanlah ranting-ranting daripada batang nang aslinya, yaitu Sayyidina Muhammad, termasuk matahari, termasuk rembulan. Maka perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad, di antaranya Nabi kita tidak berbayang. Karena apa? Cahaya yang didapatkan, yang dipancarkan oleh Nabi kita mengalahi cahayanya matahari. Keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad mengalahkan keindahannya bulan purnama. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala. Yang kompak. Sallallahu. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita kembali lagi ketika itu pelepah kurma tadi yang terpisah dari Nabi Muhammad, yang biasa dijadikan sandarannya Nabi Muhammad, dia menangis terseduh-seduh. Sama Nabi Muhammad didatangi itu pelepah kurma, dielus-elus oleh Nabi Muhammad, sembari dengan bahasanya si pelepah kurma tadi yang dipahami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan dua pertanyaan kepada si pelepah kurma. "Wahai pelepah kurma, ya aku berikan dua pilihan kepada anda.
Anda mau tetap tinggal bersama saya, bersama-sama dengan saya, artinya saya akan bulikakan Anda menjadi salah satu penyanggah saya, tempat sandaran saya, tapi hanya di dunia saja. Habis itu nanti terpisah dengan aku. Atau Anda, saya akan jadikan menjadi pohon kurma nanti di istana saya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar pelepah kurma tadi, wahai Rasulullah, aku memilih menjadi sebatang pohon kurma di dalam istanamu, agar kami selalu bisa memandang dirimu. Sallu ala Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma min musallin wa musalli illa raddallah ruhi hatta arudda alaihi salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari fi sahihi dan Al-Imam Muslim fi sahihi. Tidak ada satupun dari masyarakat kecamatan Muarawis, baik itu kai-kai, nini-nini, kakanakan, bujang, emak-emak, bapak-bapak, dia bersolawat dan mengucap salam kepada Nabi, melainkan Allah membulikakan ruhku, ujar Nabi, ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, kemudian aku menjawab salamnya. Kita rindu enggak kepada Nabi Muhammad? Ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad apa tidak? Ini suaranya mana nih? Coba yang kompak, kita ingin enggak salam kita, solawat kita langsung dijawab oleh Rasulullah? Mau apa tidak? Alhamdulillah. Yang mau coba diangkat tangannya. Diangkat tangan. Ibu-ibu tolong diangkat tangannya. Kalau tidak, saya doakan sarang burung waletnya tidak didatangi walet lagi. Ya, saya doakan yang tidak mau ibu-ibu mengangkat tangannya, suaminya kawin lagi. Oh, ayo angkat tangannya. Ah, ibu, saya mau tanya, punya HP apa tidak? Ya, coba yang punya HP diangkat ke atas, kemudian dinyalakan. Ya, seperti ini caranya. Nah, supaya HP kita ini menjadi saksi di hadapan Allah, pernah menyala, ya, bernyalanya untuk bersolawat, untuk mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Betul betul. Tolong semuanya, ya, HP-nya dinyalakan dan diangkat ke atas. Yang tidak diangkat HP-nya, saya doakan HP-nya rusak. HP-nya tidak bisa berfungsi lagi. Ya Allah, HP masyarakat Kecamatan Muarawis yang ada di bawah naungan Masjid Jami yang tidak diangkat, hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah, biar pilot nantinya. Angkat semuanya. Panitia, tolong lampu masjidnya dimatikan, tinggal yang menyala lampu HP saja. Kita ramaikan Muarawis untuk bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Siap? 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 Alhamdulillah. Panitia, tolong nyalakan, matikan lampunya. Matikan lampunya. Ini ngarannya Muarawis bersolawat. Muarawis cinta kepadanya. Muarawis masyarakatnya mau mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Ya, bagus. Angkat semuanya HP-nya, ibu-ibu nyalakan. Ya, yang tidak tahu cara menyalakannya, minta dengan yang dihiganya supaya dinyalakan. Ya, sama-sama kita mengucap salam. Ini yang terakhir. Habis ini kita doa dan penutup. Ya, kita bayangkan wajah Rasulullah. Pejamkan mata setumat, nyalakan HP-nya, kemudian digoyang-goyang begini. Jangan kalah sama artis. Yang datang ini artis juga, tapi artis akhirat ini. Nyalakan HP-nya semuanya. Sama-sama kita mengucap salam kepada Nabi. Ujar Nabi tadi, yang mengucap salam dari masyarakat Kecamatan Muarawis, saya akan jawab salamnya. Sallu ala Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Yang kompak. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam.
Yang keras suaranya. Habibi. Sekali lagi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi semuanya. Ya aunal garibi salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika, ya aunal garibi salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika, Ahmad ya Habibi, salam Ahmad ya Habibi, 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 salam alaika, Habibi. Jangan diturunkan dulu, jangan diturunkan dulu. Coba bayangkan kalau kita mengucap salam kepada Nabi, hati kita sudah sejuk, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang. Bujur apa bujur? Bagaimana dengan kita bersama-sama dengan Nabi dapat memandang wajah Nabi Muhammad? Alangkah bahagianya kita, bujur. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasul, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala
sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu ya Rasulullah, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Sallu ala Muhammad. Silakan panitia dinyalakan lagi lampunya. Mudah-mudahan yang telah mengikuti solawat tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin. Yang bisnis walet, mudah-mudahan waletnya selalu beliur sehingga sarangnya bisa didapatkan jauh lebih banyak lagi. Amin. Dan yang terakhir doa, nanti saya minta kepada orang tua saya untuk mendoakan masyarakat Kecamatan Muarawis. Sebelumnya saya bawa oleh-oleh yang akan dibagikan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, yaitu berupa kalender atau almanak. Ini kru saya yang bawa. Lihat, ini foto saya ya. Ini insya Allah nih yang punya sarang burung walet melihat foto saya jadi K7 nih dengan nanti sarangnya bisa banyak nanti nih ya, insya Allah. Nah, ini foto saya ya, kalau sekarang aslinya